bikin. Oke. Gitu, PKS dengan bank-bank tersebut gitu. Oke. Jadi kalau mbaknya punya payroll di bank lain, mau ngambil di sini bisa banget. Bisa kita bantu nanti. Oke, jadi langsung dibantuin dari sisi Iya. dari sisi developernya ya. Betul, pastinya dong. Dari segi keuntungan dan kerugiannya untuk menunda membeli rumah tuh apa nih? Mungkin bisa dijelasin dari sisi developer mungkin? Wah itu naiknya jauh banget. Sebenarnya nggak begitu juga konsepnya. Karena kenapa? Misalkan harga rumahnya 500 juta, kita ambil KPR 20 tahun misalkan, harga rumahnya jadi 1,5 M misal. Tentang untung sama ruginya beli menunda beli properti udah jelas ya Mbak Karima? Jelas. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke penasarannya Mbak Karima yang lain nih. Banyak ya penasarannya Banyak ya. deh. Soalnya tadi tuh banyak banget tuh. Tadi sebelum kita mulai take tuh pertanyaan banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Cuman akhirnya kita jadiin ya udah masukin aja ke sini ya pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Bisa. Ayo apalagi kira-kira yang mau di ini ya? Nah, itu kan tadi dari sisi apa ya? Si propertinya sendiri, dari segi rumahnya lah, yang barangnya yang kita mau beli gitu kan, dari segi pembayaran, tahapnya, apa yang harus kita siapin. Nah, aku mau agak melipir sedikit ke bagian developernya nih. Nah, kan developer dan klaster yang ada di Indonesia bahkan sudah itu banyak banget ya. Iya betul. Iya kan, banyak banget nih. Nah, gimana sih cara ngebedainnya atau cara biar kita tahu tuh supaya apa ya, bahwa ini tuh developer tuh yang kompeten dan enggak gitu. Cara tahu itu gimana sih? Ini aku dari mata orang awam bertanya kepada developer sendiri nih gitu. Itu yang berkaitan dengan ini juga ya, menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Misalkan developernya kabur, itu sangat tidak ingin terjadi ya. Dan itu banyak loh kejadian, Mbak. Nah, itu maksudnya rumah yang udah ditakutin. dibangun, rumah dibangun sih, cuman ada juga yang sebagian baru dibangun sebagian, duit udah masuk, terus tiba-tiba developernya hilang ya gitu ya. Iya, nah itu juga faktor sangat pertimbangan juga, salah satu faktor pertimbangan juga. Jadi sebelum Mbak beli juga, sekarang kan udah zaman informasi yang terbuka ya Mbak ya. Iya. Nah itu kan udah ada internet yang bisa kita cari berbagai macam hal. Nah di situ tuh Mbak bisa mulai searching dulu, misalkan developer itu tuh PT-nya apa sih, perusahaan naungan dari si developer tersebut tuh apa sih gitu. Nah PT-nya tersebut tuh bisa di searching di internet. Nah dari situ biasanya tuh keluar tuh ada portofolionya, terus biasanya ada ulasan juga dari kan di situ bisa ada poin untuk pembahasan ya, ulasan ada ulasan tuh. Di Google itu kan ada ulasan. Nah biasanya dari situ tuh banyak tuh komen-komen masyarakat tentang perumahan tersebut atau developer tersebut gitu. Nah habis di searching dilihat juga legalitasnya perusahaan tersebut tuh ada dari akte PT-nya tersebut. Nah, udah tercantum lah ya di situ ya biasanya. Iya, ada SK Kemenkumham terus dan lain-lain lah, sehingga PT tersebut udah legit, udah absah lah. Gitu. Nah, mulai dari searching developernya dulu. Jadi sebelum nentuin klaster mana yang kita mau ambil, kita harus cek dulu ya. Berarti untuk developernya sendiri nih, ini klaster ini nih kita udah oke banget nih sebenarnya nih sama kayak klaster A gitu misalkan. Betul, aku suka nih sebenarnya sama rumahnya, sama lokasinya. Tapi kita harus lihat juga nih developernya yang membangun tersebut tuh oke nggak gitu. Betul. Setelah di searching kelihatan, ini nih ada PT-nya, yang jelas harus umumnya harus pakai PT. Gitu. Harus berbentuk PT ya. Ada badan hukum yang bisa menaungin proyek tersebut. Jadi kalau misalnya ada tuntutan bisa dilayangkan ke PT tersebut gitu. Dan dari situ juga ada portofolionya yang harus Mbak pelajarin. Biasanya proyek apa aja yang udah dikerjain gitu loh. Biasanya kan udah ada beberapa project tuh, nah itu bisa mulai di searching, project A nih, di searching, ini ada sekian unit, udah sold out, terus project yang lainnya apa gitu. Dilihat dari track recordnya sih yang pasti, karena itu menggambarkan dari tampilannya tersebut. Ini penjelasannya ini cukup detail ya menurut aku ya, jadi untuk pertanyaan tips and trick untuk bisa ngebedain yang mana yang kompeten yang enggak tuh udah terjawab juga nih secara nggak langsung nih di sini dari gitu. situ kan bisa komen-komen masyarakat juga bisa gitu. Komen-komen yang ada di
Google tersebut. Iya, jadi emang kita di zaman yang terbuka seperti ini, kita juga harus pintar-pintar juga nih, harus cari tahu, jangan cuman dengar dari sana, dengar dari sini, tapi itu juga harus tetap searching sendiri ya guys. Jadi Pasti untuk dong, harus cari tahu wajib. sendiri gitu, jangan cuman Iya. dari A, B, C, D ngomong apa gitu, jangan langsung meresep aja gitu. Nah, kita harus tetap cari sendiri juga, cari tahu sendiri juga gitu. Wajib, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Benar banget, karena memang penyesalan selalu datang di kemudian hari. Kalau di awal namanya pendaftaran. Benar. Udah kayak mau daftar PNS. Nah, begitu Mbak Karima. Nah, Jadi, aku ada satu lagi nih pertanyaan nih ya, satu lagi pertanyaan buat Mas Kenan sebagai developer nih. Nah, sudut pandang masyarakat nih terhadap developer. yes. Kan ada nih, beberapa, nggak beberapa sih, mungkin banyak ya orang yang mau beli rumah atau mau bikin rumah gitu, better tuh pakai developernya kayak apa, atau mungkin cari rumahnya tuh yang apa ya? Mendingan cari sendiri, bikin rumah sendiri Iya, atau benar. beli rumah Terima kasih udah secondary atau beli rumah dari developer gitu. Bener, iya. Terima kasih udah dijelasin Iya, apa yang mau aku ungkapin. Unek-uneknya. Ini sih banyak masyarakat umum Iya, gitu. itu. Jadi kan banyak juga yang bilang, gue mendingan beli rumah sendiri aja. Mendingan nyari rumah sendiri, gue bangun sendiri dengan biaya sendiri, terus gue tempatin sendiri. Atau ada yang bilang, gue beli rumah secondary aja lah. Atau ada yang milih juga, gue mendingan beli rumah dari developer, gitu. Nah, sebenarnya dari ketiga hal itu nggak ada benar, nggak ada salahnya. Masing-masing tuh punya preferensi masing-masing ya. Ada yang lebih nyamannya ya udah, gue punya dana, gue punya skill, gue punya tanah juga, ada sumber dayanya, punya sumber daya SDM-nya juga, gue punya tukang, ya udah bangun sendiri. Bangun sendiri ya, nggak ada masalah ya. Walaupun tanpa developer pun juga nggak masalah ya. Iya, nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan dia mau beli rumah secondary juga bisa. Cuman kan itu jatuhnya rumah second ya. Iya, gitu. nggak baru ya berarti ya. Iya, betul. Dan yang satu lagi, beli rumah dari developer juga sangat nggak ada salahnya. Karena kenapa? Biasanya juga beli rumah dari developer itu umumnya udah terjamin keabsahannya gitu. Dan biasanya developer itu akan membangun perumahan atau ngembangin perumahan itu di area yang strategis, yang udah tahu perkembangannya itu akan bagus ke depannya. Ya udah gitu. ada feature-nya tuh udah ketahuan lah ya. Begitu, karena di situ kan ada faktor ada faktor keuangan yang dipertimbangin, ada faktor juga keamanan, terus banyak sih pertimbangannya, ada marketingnya juga, unsur marketing dari perumahan tersebut. Terus masih banyak lagi sih gitu. Jadi semua itu dirangkum di dalam satu wadah itu gitu. Jadi kalau bilang lebih baik mana, ya sebenarnya balik lagi ke kita preferensi ya. masing-masing gitu. Cuman kalau mau aman nih, ya beli rumah dari developer dengan mempertimbangkan faktor-faktor legalitas yang tadi. Yang tadi kita sebelumnya udah mulai dari perumahannya dilihat legalitasnya, terus developernya juga dilihat lagi legalitasnya, kayak gitu. Dia selama unsur tersebut dipertimbangin, milih developer sangat tidak ada masalah gitu. Karena umumnya harganya juga, apalagi kalau Mbak Karima beli rumah dari developer waktu tahapan awal, itu kan biasanya ada harga-harga perdana kan. Wah, iya, itu pasti banyak promo-promo atau banget. mungkin dapat benefit apa gitu kan. Iya, betul. Tuh harga tuh masih umumnya lebih murah tuh, terus ada promonya banyak tuh gitu. Dan biasanya di kemudian hari, di bulan-bulan berjalan juga banyak sih promo-promo atau gimmick-gimmick yang developer itu aku kasih. suka banget sebenarnya kalau dikasih kan? gimmick-gimmick tuh. Betul, dan yang udah pastinya kalau beli rumah dari developer itu udah terima jadi gitu. Iya, tinggal nempatin lah ya istilahnya, kan udah perlu tahu mikirin jadi. desain lagi, nggak perlu mikirin tukang lagi, nggak perlu mikirin nanti nih nyaman nggak sih di situ gitu. Karena kan biasanya itu semua udah dipertimbangin dari fasilitas yang dikasih sama developer, terus fasilitas yang ada di dalam dan fasilitas yang ada di lingkungan tersebut gitu. Dan umumnya itu tanah tersebut atau area tersebut akan berkembang jauh lebih baik ke depan di kemudian hari. Jadi udah enak lah ya, kita sebagai pembeli juga udahlah ya, kita udah bayar, maksudnya udah menyerahkan kepercayaan ke developer tersebut. Betul. Jadi tahu-tahu udah jadi, udah tinggal masuk gitu kan. Ya udah, jadi nggak ada keraguan lagi. Benar. Gitu. Jadi gitu Mbak Karima ya. Wah, ini langsung dapat
pencerahan banyak banget sih ini, langsung kayak wah oke nih saat yang tepat untuk membeli rumah gitu kan. Langsung aku kasih kwitansi abis ini. Langsung booking. Langsung booking ya. Oke, jadi pertanyaan tadi yang tentang apa tadi ya? Jadi tentang tadi Tentang tentang cara tahapan. membedakan kompeten yang Ya, itu. atau enggak, cara membedakan developer yang kompeten atau enggak Benar. udah terjawab, Udah terjawab. ya. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu Mbak Karima. Apa langsung tanda tangan apa gimana nih? Iya, aku mau siapin kwitansi, tapi sebelum aku siapin kwitansi kita tutup dulu aja. Boleh. Nggak enak nanti dilihat. ketahuan lah ya, isinya nanti apa gitu. Itu dia. Oke teman-teman, makasih banyak udah nyaksiin segmentasi tentang properti ini nih. Nah, kalau seperti biasa, kalau ada pertanyaan apa atau penasaran-penasaran lain, tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas. Oke? Mbak Karima, makasih banyak. Terima kasih. Udah nanya-nanya mewakilin dari masyarakat dan teman-teman sekalian. Iya, Gitu. terima kasih juga udah menonton. Jadi yang belum ada belum ada pencerahan, nonton ini langsung ada pencerahan untuk beli rumah, insya Allah ya. Oke, Amin. teman-teman sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di segmen-segmen menarik lainnya di Arken Channel. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, terus dikomenin, di like dan subscribe di Arken Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, bye-bye.